إلى أرواح سادتنا أنكس رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام مشايخ الأرض ومغاربة وخصوصا سادة على بعض جميع سادات من أهل طريقة من أهل السنة والجماعة خصوصا إلى اللواء الإمام مهاجر وأحمد بن عيسى وسعد الأعظم الفكير المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعه وجميع سادة علوية ذكروا وأنثى وسمنا ذكر ولا سائر وخصوصا جميع أولياء إلا بضمد علم الله خصوصا أهل بكر ولمعنى وشبيك ولزنبل الخليل ولأخلال ولعناد وليسيون ولخريضة وجميع عباد الله الصالحين أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة والرضا والسعادة ويعيد علينا ووالدينا وأهل بيتنا وجيراننا وقراباتنا وأهل مجلسنا وأهل قريتنا ولمن حكم علينا ولمن أوصانا بالدعاء من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة كما نوى به شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وكما نوى به الشيخ عبد القادر الجيلاني وكما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبيك هود الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan detik ini juga pensyukuran yang sangat dalam terhadap seluruh nikmat Allah. Terkadang apabila kita di rumah sorangan mengucapkan alhamdulillah, belum tentu lagi kita hadir hati kita. Tapi ketika kita setelah mengerjakan ibadah kepada Allah, lalu kita hadir di majelis ilmu, mungkin rahmat Allah Ta'ala itu turun masuk ke dalam jiwa, raga dan hati kita. Dan ucapkanlah dengan hati yang hadir dan suguhkan seberataan itu kesan Allah dengan kata kita berataan Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang selalu bersyukur. InsyaAllah membawa jiwa, raga kita, hati kita, harta kita, waktu kita berataan untuk beribadah kepada Allah, menuntut ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan apa yang harus kita hidupkan agar kita menjadi hidup, ruhaniyah kita menjadi hidup. Amin Allahumma amin. Dan berataan mudah-mudahan membawa kita kepada hidayah terbesar. Hidayah terbesar itu adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, kita masih di bulan Sya'ban, bulannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita benar-benar hati kita itu tertuju siapa garang Nabi kita. Nabi kita itu ditancapkan di dalam pikiran kita. Nabi kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pikiran, waktu, jiwa, raga, tenaga itu memikirkan kita aja. Sadari wahai umat Sayyidina Muhammad, kita ini adalah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain umat Yahudi lain umat Nasara lain umat syaitan lain, tapi kita ini berataan adalah umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa aja kita berdosanya, tetap kita ini umat Sayyidina Muhammad. Tapi paling kada tergeretek hati kita hendak apa yang dibawa, mengamalkan apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sedikit demi sedikit. Kita malam ini membaca kitab Al-Ghunyah, Fadilah bulan Sya'ban, dan malam esok insyaallah malam nisfu Sya'ban insyaallah. Kita menghadangi orang juga. Menurut jadwal itu malam esok Pak. Ada juga yang berpendapat malam Sabtu. Kita hadang, kita 4 orang banyak aja. Insyaallah malam esok. Ini kita membaca kitab Al-Ghunyah li talibi tariqil haqqi azza wa jalla,
fil akhlaq wa tasawuf wal adabil islamiyah, yang dikarang oleh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, Syekh Abdul Qadir bin Abi Saleh Al-Jailani. Mudah-mudahan dapat keberkahan beliau insyaallah lah. Haddatsana Abu Nasr an walidihi bi isnadihi an Thabit an Anas radhiyallahu anhu. Orangnya alim, disebutkan sidin riwayat-riwayatnya pulanglah. Anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an afdalis siyam. Nabi itu pernah ditanya, pernah ditakuni Napa aja an afdalis siyam, daripada paling afdalnya berpuasa setelah bulan Ramadan. Qala siyamu sya'bana ta'ziman li Ramadan. Yang paling afdal setelah Ramadan ya sebelumnya. Apa ajar Nabi? Siyamu sya'bana, yaitu berpuasa di bulan Sya'ban. Amunnya kada kawa sebulanan sehari barang puasa. Mau ya apa puasanya toh? Nisfu Sya'ban nih, hari Jumat nih insyaallah kita puasaan insyaallah lah. Malamnya kita beribadah kepada Allah, siangnya kita berpuasaan. Kenapa garang mengagungkan bulannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan lagi akhbarana Abu Nasr an walidihi bi isnadi an Muawiyah bin Salih qala inna Abdullah bin Qais haddathahu annahu sami'a Aisyah radhiyallahu anha taqul kana ahabbu syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sya'ban. Yang paling dicintai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang ada 12 itu yang paling dicintai beliau adalah jar Sayyidah Aisyah Sya'ban, yaitu bulan yang kita ada wa yahinina alhamdulillah kita masih di bulan Sya'ban. Kenapa garang jadi Sya'ban mulia? Karena bernisbah kepada Sayyidil Aqwan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas saja mulia bulan Sya'ban, huwa syahru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulannya Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kita beradab di bulannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wakhtara minasyuhur. Jadi di sini ada banyak pembahasannya lah. Jadi di sini faslun qala Allah Ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Ta'ala memilih. Lalu fallahu ikhtara min kulli syai'in arba. Sini panjang, ada wakhtaral anbiya, ada 4, Ibrahim, Musa, Isa, wa Sayyidina Muhammad. Terus ada 4 lagi, ada 4 hari, ada 4 masajid, ada 4 sahabat, ada 4 biqa', ada 4 gunung. Lalu dari sini wakhtara minasyuhur arba. Dan Allah memilih daripada bulan itu ada 4. Inilah menukil daripada kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa? Yang 4 Rajab, Sya'ban, Ramadan wal Muharram. Ya. Napa jar wakhtara minha Sya'ban. Jar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa ja'alahu, napa dijadikannya syahran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi bulannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita ini di bulan yang paling dicintai oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan bulan ini untuk memperbanyak membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya, kadzalika syahruhu afdalus syuhur. Yatasha'ab dalikal amal fil khairat, ya apa? Bercabang-cabang kebaikan itu artinya apa? Amun yang kita membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad di bulan Sya'ban, maka pahalanya itu lebih banyak daripada bulan yang lain. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nadharu ila hilal Sya'ban. Ini bubuhan sahabat Nabi amunnya sudah melihat bulan Sya'ban, masuk bulan Sya'ban, napa jar aqabbu 'alal masahib yaqra'unaha. Mereka itu lalu jamaah ambil Al-Qur'an. Bujur-bujur bubuhannya itu aqabbu, ini perhatian lawan Al-Qur'an di bulan Sya'ban. Kenapa garang? Karena hendak menyambut bulan Ramadan. Ayo kita barang kayak apa juga kita caranya, paling kada yang kada bisi Quran nukar Al-Qur'an. Nukar HP larang kau aja, nukar Al-Qur'an.
mukjizat terbesar gesan Sayyidina Muhammad kada kawalan. Ya. Ayo nukar Al-Quran mau umpati bubuhan ashabi Rasulullah sallallahu alaihi. Nah ini napa jar wa akhrajal muslimun zakata amwalihim liyatawaffa biha ad-dha'ifa wal masakin ala siyam syahri Ramadan. Nah ini yang kita hendak umpati. Dan bubuhan muslimin itu mengeluarkan sebagian daripada harta mereka untuk dibagi-bagiakan kepada fakir dan miskin. Untuk apa garang? Supaya bubuhannya itu persiapan untuk bulan puasa. Nih, majelis berbagi. Ayo. Ini kewalahan kena buan panitia nih udah tahun ini lamunnya banyak nih. Ya. Tapi kada apa-apa, lebih banyak lebih bagus, lebih menghimaukan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini majelis berbagi, maksudnya itu apa garang? Ini seluruh majelis yang ada di Simpang 4 ini bersatu untuk membantu umat Sayyidina Muhammad. Jadi majelis itu bukan sekedar bepandir nangka ini aja, tapi kita geraknya juga memberi santunan kepada orang-orang yang kada mampu sekalipun itu sedikit. Tapi mudah-mudahan amunnya gesan umat Sayyidina Muhammad, nisbah mereka kepada Sayyidina Muhammad itu kada ada yang sedikit biar segamgam, tapi kena insyaallah amun yang segamgam ini ikhlas, kena lihati yang membalasnya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa garang jadi di bulan Sya'ban ini ambilannya? Nah kita mau ambil apa yang di dalam kitab sini. Ayo, insyaallah penghabisannya itu pas malam Kamis kena. Malam Kamis kena itu penghabisannya sudah. Ya, indahnya itu menyusunnya lagi. Ini sudah alhamdulillah banyak benar sudah. Pagi tadi aja sudah ada 60 kilo. Ya, 60 kilo. Dan banyak lagi sembako-sembako yang lain. Ya. Ya mudah-mudahan kita menghimaukan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun di sini ya. Sedikit-sedikit aja kita baca. Faslun Sya'ban khamsatu ahruf. Sya'ban itu ada 5 huruf. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Pashinu dan huruf shin pertama daripada bulan Sya'ban minasyaraf, yaitu kemuliaan. Siapa yang memuliakan bulan Sya'ban, siapa yang membawa waktunya, tenaganya, pikirannya untuk beribadah kepada Allah, maka ia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Pashinu asyarafu minallahi ta'ala lil 'abdi fi hadzal syahr. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah di dalam dunia, di dalam kubur, di dalam akhiratnya, insyaallah lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal 'ainu minal 'ulu, yaitu tinggi. Allah Ta'ala akan meninggikan pangkat bagi orang yang memuliakan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ba, napa wal ba'u minal bir, yaitu adalah kebaikan. Siapa yang masuk di bulannya Sayyidina Muhammad, bagi mereka yang berakal, bagi mereka yang mengambil kesempatan emas untuk di bulan Sya'ban ini, kada digunakan gasan perpoya-poya atau yang kada karuan. Digunakannya gasan baca salawat kepada Sayyidina Muhammad, gasan mahadiri ilmu yang bersambung sanad kepada baginda Muhammad, mahadiri maulid yang dipuji sana Sayyidina Muhammad, mengingatkan orang kepada Allah, majelis zikir. Ya. Napa yang inya dapat? Alba, yaitu adalah minal bir, kebaikan-kebaikan Allah. Sya'ban. Al-alif minal ulfah, kelembutan-kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kelembutan di bulan Sya'ban, siapa yang memuliakan bulan Sya'ban, Allah Ta'ala akan lembutakan. Kita bertafaul, kelembutan ini ya Allah kada di dunia aja, tapi kelembutan ini ya Allah berikan ketika kami sakaratul maut kena ya Allah. Sakit dicabut itu yang Allah, tapi amunnya dapat kena kelembutan Allah dengan kita memuliakan bulannya Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat kelembutannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir nun Sya'ban. Nun apa? Nun itu minan nur, yaitu adalah cahaya. Siapa yang memuliakan bulan Sya'ban, ya alhamdulillah
Nah, kita memuliakan paling kada di bulan Sya'ban kita ada sembahyang tasbih. Kenapa garang memuliakan bulan Sayyidina Muhammad niatnya nih tak? Berapa tasbih tadi sudah dibaca? 350 sebuting tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar. Itu sepohon sudah ada di dalam surga. Umat 350 pohon biar sudah ada di surga situ nah. Alhamdulillah. Berkat siapa garang? Berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ini begawi lawan orang yang maha sugih yaitu Allah. Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa huwa syahrun tuftahu fihi al-khairat, dibukakan Allah taala pintu kebaikan-kebaikan berataan di bulan Sya'ban ini. Wa tanzil fihi al-barakat, Allah taala turunkan pulang barakat, keberkahan-keberkahan di bulan Sya'ban ini. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat barakah dunia dan akhirat insyaallah lah. Kenapa garang jar Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani li'annal ayyam ayu kang sadar ini bulan Sayyidina Muhammad, apalagi yang sudah berumur ya. Kadanya yang berumur aja pang kita kada tahu di sini nah. Kenapa jar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani li'annal ayyam salasatun, karena bahwasanya li'annal ayyama salasatun, karena bahwasanya hari itu ada 3. Ams wa huwal ajal, semalam itu sudah lalu sudah. Yang semalam yang kita lalu ini hari apa ini? Hari Rabu. Semalam hari apa? Kan ada lagi kisah hari Selasa itu sudah. Apa yang kita gawi semalam hari Selasa itu? Ya. Wal yaumu wa huwal amal, dan hari ini ya amal kita nih Bang apa? Yang kita suguhkan ke sana Allah Subhanahu wa taala hari ini. Yang hari semalam sudah lalu dan hari ini kita beramal. Ayo kita hitung nah, mulai pagi tadi nah kayak apa kita sembahyang, kita khusyuk kadakah mulai pagi tadi kayak apa kita berapa baca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berapa sudah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa garang jadi di majelis ini ulun sebutakan terus nama Sayyidina Muhammad bujuran kena amunnya pian sudah kena nih sudah di hulqum, sudah ruh sudah di hulqum ya. Ini bagi mereka yang mendengarkan, bagi mereka yang berakal, amunnya sudah ruh itu di hulqum kena menyesal kena tak? Kenapa jadi aku kada hendak umpat majelis taklim? Kenapa jadi aku kada hendak umpat orang berzikir kepada Allah? Kenapa aku kada hendak umpat orang bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kena menyesalnya tuh kena. Bujuran toh itu di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan. Di dalam Al-Qur'an apa amunnya sudah kena sampai parak ajalnya, ya Allah kembalikan ulun, ya Allah ulun hendak beramal, percaya kada lawan Al-Qur'an, terserah aja lagi sudah. Wa gadan dan isuk napa jadi Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Wa isuk itu al-amal, angan-angan, bisa juga kada sampai tak isuk. Takutan kalau nanti itu kalau lah, tapi takutan kita ini membawa kita supaya kita rajin beramal. Jadi waktu kita itu 3, yang semalam, yang wayah ini, lawan yang isuk, yang semalam sudah lewat, sudah mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu insyaallah. Yang hari ini Bang kita usahakan, hari ini kita penuhi waktu-waktu kita dengan beribadah kepada Allah, begawi, berniat, ya Allah ulun mengumpulkan harta ini, ya Allah ulun berniat hendak menafkahi keluarga ulun, ya Allah ulun bekerja ini, ya Allah niat ulun, ya Allah hendak mengurangi beban kuitan ulun, ya Allah. Itu berpahala jadinya begawi, yang bebuan bebiniannya bemasak, bebuan bebiniannya maharubi anak, bebiniannya pulang bebasuh, batatapas, berataan itu napa niatakan berataan ulun hendak berkhidmah lawan umat Sayyidina Muhammad. Salah satu umat Sayyidina Muhammad adalah laki lawan anak ulun. Namun kayak itu berataan beribadah terus kita di rumah, berniat di dalam hati kita lah. Yang laki berniat berkhidmah lawan bini lawan anak, yang bini berniat berkhidmah lawan laki lawan anak, yang anak amunnya sudah dewasa berniat juga berkhidmah di rumah emak. Namun yang berataan itu berkhidmah di rumah berataan umat tawadhu. Ngarannya kena khidmah itu membawa kepada tawadhu. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Siapa yang tawadhu maka akan diangkat oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah faslun di malam esok nih, ya. Malam esok insyaallah malam esok. Faslun fi lailatul bara'ah. Ini suatu pasal pada menyatakan malam pembebasan daripada api neraka. Apa gerang nih? Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di dalam Al-Qur'an surah Ad-Dukhan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan fi lailatin mubarakah hiya lailatin nisf min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Malamnya penuh dengan keberkahan, dicantumkan Allah di dalam Al-Qur'an, itu pasti berberkah bujur-bujur. Amunnya kawa isuk kadosa berbuat maksiat sehari barang, isuk malamnya beribadah, siangnya berpuasa, paling kada isuk dulu berniat, ya Allah ulun hendak meninggalkan seluruh maksiat zahir dan batin ya Allah. Itu niatnya dulu. Ya Allah ulun berniat, ya Allah isuk hendak meninggalkan seluruh maksiat zahir dan batin ya Allah, yang halus dan yang ganal ya Allah. Nah, itu dulu berniatlah, ya. Fi lailatin mubarakah ya lailatun nisfi min Sya'ban. Ya, mudah-mudahan malam esok kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala lah. Kenapa garang sumia Lailatul Bara'ah? Kenapa garang jadi dinamakan dengan malam pembebasan? Kenapa garang? Lima fiha min nuzulir rahmah, daripada malam esok insyaallah turun rahmat Allah yang sangat deras. Ampunan Allah taala luas, wal barakah wal khair wal af wal ghufran li ahli al-ard. Allah menurunkan rahmat, menurunkan barakah, menurunkan kebaikan, menurunkan keampunan, menurunkan segala yang diberikan Allah Ta'ala keutamaan. Mudah-mudahan malam esok kita dapat berataan itulah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sebuah riwayat, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ja'ani Jibril alaihi salam lailatan nisfi min Sya'ban. Jadi jar Sayyidina Muhammad malam nisfu Sya'ban, malaikat Jibril datang kepada aku. Wa qala hadhihi lailah yaftahu Allah subhanahu wa ta'ala fiha 300 bab min abwabir rahmah. Allah Ta'ala membuka malam nisfu Sya'ban, itu ada 300 pintu rahmat. Ayo, 300 pintu rahmat. Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak. Di apa? Kita singkat aja lah. Farafa'a ra'sahu fa idza abwabul jannah maftuha. Ketika itu Nabi disuruh Jibril mengangkat kepala. Malam nisfu Sya'ban nih. Lalu Sayyidina lalu Nabi kita mengangkat kepala Sidin ke atas. Oh, ternyata pintu surga Sidin dibukakan Allah Ta'ala. Oh, pintu surga itu terbuka malam nisfu Sya'ban. Ayo, mudah-mudahan kita berdatangan masuk ke dalam surganya Allah insyaallah lah. Apalagi malam esok, ya, gunakan malam esok untuk berdoa. Kenapa jar? Yang bab yang pertama, lalu melihat bab yang pertama, ini kan 300 tadi. Bab yang pertama, wa 'alal babil awwal malakun yunadi, ada malaikat yang menyeru. Pintu yang pertama Sayyidina Muhammad melihat ada malaikat, lalu malaikat itu menyuruh Sayyidina Muhammad, tuba liman raqa'a fi hadhihi lailah. Selamat bagi mereka yang ruku pada malam nisfu Sya'ban. Itu pintu yang pertama. Pintu yang kedua, sekalinya pintu yang kedua menyuruh juga, bepandir juga nih malaikatnya. Malaikat kenapa aja? Tuba liman sajada fi hadhihi lailah. Selamat, beruntung mereka yang sujud kepada Allah malam nisfu Sya'ban. Ruku, sujud. Nah, itu berataan ada di yang insyaallah malam esok kita sembahyang sunat tasbih insyaallah lah. Dan yang bab yang ketiga, pintu yang ketiga belum apa? Tuba liman da'a fi hadhihi lailah. Selamat dan beruntung bagi mereka yang berdoa kepada Allah, berdoa di malam nisfu Sya'ban. Itu pintu yang ketiga. Pintu yang keempat, yunadi malakun yunadi, ada malaikat pulang yang menyuruh apa jar? Tuba lidzakirin fi hadhihi lailah.
selamat dan beruntung bagi mereka yang berzikir kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban. Pintu yang kelima, tuba liman baka min khasyatillah, selamat bagi mereka yang menangis karena Allah, menangis takutan karena Allah malam nisfu Sya'ban. Amunnya kada kawan nangis juga nih, ditangis-tangisakan enggak apa caranya, asal jangan dicungkil dia mata lah. Ini bebutaan kena mata dicungkil. Barang diandakin apakah diandaki Lombok Pak? Mata tuh. Diandaki Lombok mata insyaallah terpancar atau banyak mata. Dijamin. Pakai kayak apakah? Yang penting menangis bawang Pak. Tatak bawang. Kena ini dipancing-pancing dulu, kenanya hakun aja menangis telah min khasyatillah. Pintu yang keenam, tuba lil muslimin fi hadhihi lailah. Sekalinya pintu yang keenam, ada pulang menyeru malaikat, napa? Selamat dan beruntung bagi seluruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Garang malam itu adalah penuh dengan ampunan Allah. Mudah-mudahan kita berada dapat ampunan Allah, insyaallah lah. Pada malam esok ke Jepang dapat ampunan. Mudah-mudahan dapat ampunan kita sampai kita detik akhir kita di dunia ini. Mudah-mudahan kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di pintu yang ketujuh, hal min sa'ilin fayu'tasu'luh. Napa jar? Ini di langit yang ketujuh pulang. Ada malaikat yang menyuruh, adakah yang meminta, maka diberi yang inya minta nih toh. Ayo, anak minta apa? Minta tuh jangan minta dunia. Kena amunnya kada diberi oleh Allah Ta'ala, menyesal kena toh. Mana jar ulun malam tadi berdoa, ya Allah beri ulun mobil ya Allah. Sekalinya apa? Berduit kada. Berduit misalnya kada ada duit di kantong misalnya 100.000 aja. Lalu berdoa, ya Allah, ulun hendak esok ya Allah, ulun berdoa di malam nisfu Sya'ban nih. Jarpian kabul han kena tuh terat lawan Allah. Kada usah minta dunia. Kenapa garang? Allah lebih tahu yang bagus gesan kita. Namun kita beri menjar Allah Ta'ala, mun aku beri inya dunia, kalau pinanya kada ingat lagi kena. Allah Ta'ala pasti memberi yang terbaik lah. Ya Allah, ulun hendak apa-apakah esok misalnya yang dunia, minta lawan Allah bahagia dunia akhirat. Wa 'ala babis samin, pulang di pintu yang ke-8, al min mustaghfirin fayughfar lah. Ayo malam esok kita meminta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala lah. Faqultu ya Jibril, la mata taquna hadhil abwab. Sekalinya bab itu yang 300 tadi dibuka sampai fajar tiba. Makanya jangan beguringan. Jangan beguringan itu maksudnya beribadah. Ini jangan beguringan sekalinya apakah yang digawi. Jangan beguringan malam nisfu Sya'ban, kada usah beguringan. Kenapa? Pintu 300 pintu rahmat dibukakan Allah, sampai pintu surga Allah dibukakan oleh Allah malam nisfu Sya'ban. Ini ada sebagian daripada amalan. Faslun fa amma shalah al-warida fi lailatin nisfu Sya'ban. Ini siapa yang hendak umpat, insyaallah ulun gawi di rumah ulun sini. Siapa yang hendak umpat, datangi jam setengah. Imbah Tontong di mana nih? Biasanya Tontong jam berapa dah? Jam Imbah Isya lah. Imbah Isya Tontongan kalau lah. Imbah Isya Tontong. Tapi ini berat pang lah. Ini alahan pada sembahyang tasbih lagi. Berat daripada sembahyang Berat daripada sembahyang tarawih lagi. Siapa yang hendak umpat malam esok insyaallah jam setengah 10. Ada apa-apa juga jam setengah 10-nya ada beguringan malam esok, tahu jam setengah 10 ada apa-apa aja. Mun kada ada orang ulun sorangan juga ada apa-apa juga. Siapa yang hendak umpat malam esok, bebiniannya pang aja kada apa-apa, ada aja di luar situ kawa aja. Nah pajar sembahyangnya nih ini kada pernah digawi di sini, kada pernah digawi dan ulun kada pernah menggawi, tapi niat esok insyaallah menggawi. Nah pajar mi'atu rak'atin bi alfi marrah qul huwallahu ahad. Yang paham nih 100 rakaat. Jarna ini yo kayak apa cinta kita lawan Allah. Satu mata aja 2 rakaat kena salam, 2 rakaat salam sampai 50 kali. 50 kali salam
Hah? Rakaat yang pertama qul huwallah 10 imbah Fatihah. Rakaat yang kedua 10 sampai 1000. Jadi 2 rakaat itu 20. Pas 50 rakaat kena jadi 1000. Ini yang di pondok nak diamalkan bagus. Di pondokan yang mana? Di pondokan tuh ada bapak apa di pondokan itu? Bukan kekanakan kok diingat semalam menyampaikan ulun kita baca juga ini nah. Amunnya hana paling setengah jam tuntong. Ulun mulai jam 10, jam setengah 10. Amunnya kada datang kada apa-apa juga ulun bareng. Yang penting ulun mau bawaan dulu malam esok insyaallah sembahyang 50 rakaat. Setiap rakaatnya membaca qul huwallah 10 kali. Jam setengah 10 itu sudah makan. Jangan kada makan. Kalau pina siup benar ngalih ulunnya pulang kena siup. Apa sekalinya kada bunyi lagi di belakang sekali siup orangnya. Makan, jangan gancang benar juga. Makan 3 piring bah ini 100 rakaat nih ya. Jangan terlalu gancang, mana sadang-sadang aja. Insyaallah malam esok kita amalkan insyaallah. Nya malam esok kada beguringan juga. Insyaallah kita amalkan. Bagi yang hendak umpat silahkan. Lalu sudah mendengar Allah fadilahnya berataan kalau lah. Nah, jadi malam esok hati-hati. Ada orang sebagian daripada umat Sayyidina Muhammad yang kada dapat fadilah malam nisfu Sya'ban. Ampunan Allah Ta'ala mental kada dapat, rahmat Allah Ta'ala kada dapat. Kesalahan ini juga. Kenapa? Dikumpulkan oleh ulama di sini yang di dalam kitab Kanzun-Nazah wa Surur. Yang pertama langsung aja nah. Wa qad ijtama'a min ar-riwayat annal mahjubin 'anil maghfirah war rahmah. Ini orang yang terhijab daripada rahmat dan ampunan Allah. Yang pertama musyrik, orang yang kada beriman kepada Allah dan kepada Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berataan muslim. Yang kedua langsung yang kedua apa? Musyahin, orang yang kada betaguran, orang yang bekalahian, orang yang kada saling memaaf-maafakan. Ulun selaku majelis khadim majlis al-fiqh fiddin, amun ulun ada tersalah, ulun minta ampun, minta halal, minta ridha ulun pian berataan. Sekalipun itu yang di dalam hati ulun minta ampun juga. Kalau bina hati ulun kena pernah tersambati, hati ulun suudan lawan bebuan pian, ulun minta ampun, minta halal, minta maaf berataan. Amunnya ada pun orang yang sangit lawan ulun, mulai malam hari ini yo ulun maafakan berataan. Minta. Musyahin, orang yang kada betaguran, orang yang kada betaguran lawan ding sanak, apalagi lawan kuitan. Jangan. Supaya mendapatkan ampunan Allah, ayo saling memaaf-maafakan. Napa pulang wa asyarun itu napajar orang yang mengambil harta manusia. Harta orang diambil, salah satunya dia menggawi riba tuh. Kada boleh. Qatilun nafs, pembunuh. Malam nisfu Sya'ban pembunuhan. Kada diampuni oleh Allah. Napa pulang dia qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi lawan umat Sayyidina Muhammad, apalagi lawan keluarga. Kada boleh ikam landing sana kok lagi. Putus hubungan kita aja. Putus juga rahmat Allah lawan ikam tuh kena tak. Kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala putuslah. Berbaik-baikan, apalagi lawan tetangga, jangan bermusuhan, jangan saling putus silaturahmi, jangan. Musbilul izar, memanjangkan sarung. Laki-laki itu pada boleh, tapi itu sampai tercecer ke tanah, kecuali udzur lah. Ini dimaksud di sini apa? Musbilul izar, amun inya sombong. Biasanya orang amunnya berlebih tapi itu pina rasa sombong, rasa apakah, apalagi tapihnya BHS misalnya pulang supaya kelihatan BHS-nya, dan ya lah. Ada boleh sombong lah, ada boleh sombong. Wazanin, dan orang yang berzina. Wasyarib, dan orang yang meminul khamar, yang kada bertaubat kepada Allah, tapi amunnya malam esoknya bertaubat, dapat juga rahmat Allah. Dapat berataan rahmat Allah. Makanya mulai malam hari ini, sebelum masuk malam nisfu Sya'ban, kita meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah.
Qattatun itu orang yang ketujuh, ma'adu domba, muhadua, di sini bepandir A, di sini bepandir B, lalu orang bakal lahir. Itu kada dapat rahmat dan ampunan Allah Ta'ala juga. Musawwirun, orang yang menggambar. Menggambar ini maksudnya yang gambarannya itu orang yang mulah patung tuh nah, yang kena inya minta ruh lawan inya kena di hari kiamat. Atau orang yang melukis yang mempunyai ruh tapi ada kau diraba, nah itu kan amunnya fotografi nah kayak ini kada apa-apa. Nah ini kada jadi masalah nih toh. Ya, orang foto yang memoto manusia gambar tapi belukis kau diraba itu kada boleh, atau mulah patung. Ya, itu kada boleh. Akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Makanya kita meminta ampun lawan kuitan lah malam nisfu Sya'ban itu minta ampun lawan kuitan lah. Wa mudribun fi tijarat, orang yang orang yang mempersulit orang di dalam berdagang. Ya, orang tuh nyaman namanya berdagang tuh nah. Ini harganya misalnya berujung boleh aja, tapi jangan sampai lewat benar membunguli orang dalam berdagang. Jujur orang berdagang tuh kada boleh kada jujur lah. Wa mubtadi', dan orang yang ahli bid'ah dalalah, maksudnya lain bid'ah hasanah lah. Rafidi fi qalbi, orang yang kada ketuju lawan sahabatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan kita kada termasuk yang berataan ini insyaallah lah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun sampaikan sekali lagi, salah satu kita hendak memuliakan bulan Sya'ban. Siapa yang hendak handil di dalam membantu umat Sayyidina Muhammad, boleh inya membantu. Mudah-mudahan ini kada setahun sekali, kehendak ulun itu kada setahun sekali. Amunnya kawa kita, majelis kita ini kada sekadar handil aja tapi bergerak juga. Paling kada kita perhatian lawan umat Sayyidina Muhammad yang kada mampu. Yang kada mampu, kita berbagi ya. Maka itu harta kita yang bujur, sebuting baras itu nah. Pian sedekahkan, jangan supan. Na guru ulun mennya supan datang jauh dah ulun. Na guru ulun kau memberi baras na buresa aja seganggam aja, kada apa-apa diterima aja. Yang seganggam itu karena sebutir itu nah masuk ke dalam muntung umat Sayyidina Muhammad, ganal di sisi Allah. Nah ulun gurena 1.000 rupiah aja nah, aja kada apa-apa 1.000 rupiah diterima aja. Sedikit kah? Apalagi banyak diterima aja, insyaallah punya banyak, insyaallah berpanitia siap aja insyaallah menerima akan ya. Amunnya kawa kita berbagi beratan atas nama majelis berataan kada alfiqu fiddin aja. Kada lain kita hendak membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah malam Senin ini penutupan di Al-Hidayah, dan malam Kamisnya penutupan di majelis kita sini, Selajur Mahaul Al-Habib Harun bin Abdurrahman Bahashim, abahnya Habib Faruk. Dan insyaallah kedatangan tamu yaitu Al-Habib Ahmad Faruk. Insyaallah beliau yang datang Masidin jujur nalah tahun semalam tuh sedih himung benar. Kita bermehimungkan ahlu bait Nabi Muhammad, itu mehimungkan datunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya kau jangan kada hadir malam Kamis nih kena, itu waktu senang-senangnya Habib Faruk jujur tuh. Apalagi kita memuji Habib Harun. Ya, memuji Habib Harun ada qasidahnya itu himung benar. Saking himungnya paginya itu ulun diberi sidin jubah lawan diberi sidin tapi kehimungan sini. Terima kasih banyak Ustaz Rahman Mahauli abah aku di sini. Padanya ulun pengartinya bukan ahli majelis berataan yang mengadakan nggih bipa ini berataan unsa batay berataan ini dari kampung kita sini bipa yang mengadakan ya. Karena yang mengadakan yang ganal ini alhamdulillah di kampung kita sini aja lawan di Kintab di Wadah Sidin. Dan insyaallah malam Jumatnya penutupan di Nafatani insyaallah. Yang bahasa harinya itu malam Jumatnya di Nafatani insyaallah. Ayo kita gunakan bulan Sya'ban ini, itu di akhir-akhir bulan Sya'ban gunakan. Pian setumat duduk nang kayak ini nah ambil 1.000 rakaat. Pahalanya lebih baik daripada 1.000 rakaat. Ya. La ilaha illallah, mudah-mudahan qabul berataan di sisi Allah insyaallah lah. Dia dan mendapatkan
mendapatkan senyumannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita gawi insyaallah mendapatkan barakah qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Nabi wa Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pesan ulun juga yang kedua, perdalam makna syukur. Sebelum masuk bulan Ramadan, perdalam makna syukur. Nang kayak apa caranya memperdalam makna syukur? Lihati seluruh makhluk Allah, lihati seluruh hamba Allah membawa kita kepada syukur kepada Allah, bukan merendahkan hamba Allah. Melihat banyu, alhamdulillah ulun kada jadi banyu, tapi kada merendahkan. Tapi ketika memandang apapun makhluk Allah membawa kita kepada syukur. Paham ya kalau lah? Melihat samud kada hendak merendahkan bebuat alhamdulillah ya Allah ulun jadikan manusia, dijadikan umat Sayyidina Muhammad. Melihat kitab alhamdulillah ya Allah. Melihat hamba Allah yang lain alhamdulillah ya Allah. Melihat pulpen alhamdulillah ya Allah ulun kada jadi pulpen. Melihat HP alhamdulillah ulun kada jadi HP. Melihat kipas angin alhamdulillah ya Allah. Berataan yang kita pandang daripada makhluk Allah berataan membawai kita kepada makna syukur. Alhamdulillah ya Allah ulun jadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat orang ahli maksiat syukur, tapi jangan merendahkan, membawa kita alhamdulillah ya Allah ulun masih engkau berikan taufik untuk beribadah kepada pian ya Allah. Selajur napa alamat qabulnya pulang kena inya bersyukur, inya kena mendoakan ya Allah mudahan bebuhannya mendapatkan hidayah ya Allah. Nah kayak itu tuh alamat qabulnya. Kena berjalan melihat batu alhamdulillah ulun kada jadi batu, tapi jangan merendahkan batu. Melihat batu membawa kita kepada syukur kepada Allah. Melihat baju alhamdulillah. Melihat napa pulang yang di sekitar kita ini seluruh makhluk Allah yang kita lihat apa aja binatangnya kah, tumbuhannya. Melihat pohon ya Allah alhamdulillah kada jadi pohon, tapi jangan merendahkan pohon, membawa kita bersyukur bahwasanya kita dijadikan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Melihat nasi alhamdulillah ya Allah ulun jadi manusia. Melihat apa-apa aja pokoknya yang kita lihat di mata kita masuk ke dalam mata kita lihat membawa kepada syukur kepada Allah, bukan merendahkan hamba Allah. Amun kita amalkan itu insyaallah kita termasuk hamba Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit daripada hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba Allah yang bersyukur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ya Rabbana a'tarafna